Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu kesempatnya yang telah diberikan kepada kami kelompok 13. Pada pagi hari ini, kami kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai stuttering pada anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Gracie Anita Seran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang stuttering atau yang kita kenal dengan gagap. Childhood Onset Fluency Disorder atau yang kita kenal dengan stuttering menurut DSM-5 adalah gangguan pada kelancaran tempo berbicara yang tidak pantas untuk usia dan kemampuan bahasa individu. Bahkan bertahan dari waktu ke waktu dan ditandai oleh seringnya satu atau lebih kejadian berikut ini. Yang pertama, pengulangan suara atau suku kata. Yang kedua, perpanjangan huruf vokal maupun konsonan. Yang ketiga, kata-kata yang terputus. Yang keempat, terdiam atau ada jeda dalam berbicara. Yang kelima, perkataan yang panjang lebar guna mengganti kata-kata yang bermasalah. Dan yang keenam, tampak adanya tekanan fisik ketika mengucapkan kata-kata. Baik, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Marsiana Evarista Naben. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gejala-gejala dari stuttering atau gagap. Nah, gejala dari stuttering atau gagap itu biasanya muncul pertama kali saat seorang anak itu berusia 18 sampai 24 bulan. Nah, gejala-gejalanya itu yang pertama adalah kesulitan memulai kata, frasa, atau kalimat. Nah, seorang anak mengalami stuttering atau gagap seringkali ketika ingin memulai sebuah kata, frasa, atau kalimat, dia sangat kesulitan untuk memulainya. Yang berikut adalah pengulangan pada bunyi, suku kata, atau kata. Nah, misalnya dia ingin menyebut kata makan, jadi dia menyebutnya dengan makan. Yang berikut adalah perpanjangan pada kata atau suara dalam sebuah kalimat. Misalnya ketika dia ingin menyebut kata minum, dia menyebutnya dengan minum. Jadi adanya perpanjangan pada kata atau suara dalam sebuah kalimat. Yang berikut adalah adanya jeda saat berbicara. Nah, ketika anak yang mengalami stuttering ingin berbicara, adanya jeda yang cukup lama. Yang berikut adalah adanya suara tambahan seperti dan jadi pada saat dia berbicara dan ada jeda, adanya suara tambahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada seperti dan juga Yang berikut adalah tegang atau kaku pada wajah dan tubuh bagian atas saat mengucapkan sebuah kata. Yang berikut adalah timbul perasaan cemas sebelum anak tersebut berbicara. Berikut adalah etiologi dari stuttering. Nah, menurut Amros tahun 2004 menjelaskan bahwa terdapat beberapa aspek yang menyebabkan seseorang itu mengalami stuttering. Yang pertama itu adalah aspek psikologis. Nah, seorang anak mengalami stuttering karena ketidakmatangan emosi dan kelambatan perkembangan emosinya. Yang berikut adalah aspek biologis. Nah, pada aspek biologis ini terdapat beberapa hal yang menyebabkan seorang anak itu mengalami stuttering atau gagap. Yang pertama itu adalah kelahiran prematur. Nah, anak yang kelahiran prematur itu biasanya mengalami kerusakan mental, sehingga pertumbuhan jiwa dan jasmaninya itu tertunda atau mengalami kelambatan. Nah, hal tersebut menyebabkan anak itu bisa saja mengalami stuttering atau gagap. Yang berikut adalah genetik. Nah, ketika seorang ayah dan ibu mengalami stuttering, nah kemungkinan besar anak yang dilahirkan akan mengalami stuttering atau gagap. Yang berikut adalah perkembangan anak. Nah, keterlambatan perkembangan bahasa dan juga gangguan bicara dapat menyebabkan seorang anak dapat
mengalami stuttering atau gagap. Yang berikut adalah aspek sosiologis. Nah, pada aspek ini terdapat dua hal yang menyebabkan seorang anak itu mengalami stuttering. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini menyebabkan tekanan psikologis dan pendidikan anak yang dilakukan itu secara diktator atau dengan menindas dan membentak-bentak. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan anak mengalami stuttering. Yang berikut adalah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat di sini adalah lingkungan yang terasa asing. Nah, lingkungan yang terasa asing tersebut dapat membuat anak itu tertekan sehingga bisa saja anak itu mengalami stuttering. Nah, berdasarkan beberapa aspek yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa gagap atau stuttering itu lebih banyak disebabkan oleh faktor psikologis dibandingkan fisiologis, seperti misalnya anak itu mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, kesedihan pada masa kecil bisa menyebabkan anak tersebut itu gagap atau dengan menindas dan membentak-bentak. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan anak mengalami stuttering. Yang berikut adalah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat di sini adalah lingkungan yang terasa asing. Nah, lingkungan yang terasa asing tersebut dapat membuat anak itu tertekan sehingga bisa saja anak itu mengalami stuttering. Nah, berdasarkan beberapa aspek yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa gagap atau stuttering itu lebih banyak disebabkan oleh faktor psikologis dibandingkan fisiologis, seperti misalnya anak itu mengalami trauma, ketakutan, kecemasan, kesedihan pada masa kecil bisa menyebabkan anak tersebut itu gagap sampai dewasa. Contohnya, anak yang kedua orang tuanya sering bertengkar sehingga membuat anak itu takut, cemas, sedih, dan menangis. Nah, cara bicara yang gagap ketika menangis bisa menjadi kebiasaan sampai ia dewasa. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Maria Anggreni-Tmania. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tingkah laku stuttering. Menurut CHOK tahun 2010, beberapa perilaku yang diperlihatkan oleh anak-anak saat mengalami kegagapan sewaktu melakukan komunikasi, yaitu yang pertama, sering terdengar anak menggunakan kata atau Yang kedua, anak menutup mata atau bibirnya, pipi atau rahangnya menjadi sangat tegang selama gagap. Nah, beberapa anak bahkan menekan jari-jari atau jari kakinya atau memindahkan tubuh mereka dengan cara lain ketika mencoba untuk berbicara dalam bahasa yang sulit. Perilaku ini sering disebut perilaku sekunder atau aksesori. Biasanya terjadi karena anak sedang mencoba untuk memaksa kata keluar. Nah, yang ketiga, memiliki perasaan frustasi, cemas, takut, atau bahkan malu karena merasa sangat buruk berbicara di depan kelas, sedangkan anak yang lainnya tidak. Yang keempat, menarik diri dari situasi sosial seperti duduk dengan orang lain atau bermain dengan kelompok teman yang lainnya. Kenapa dia menarik diri? Karena dia merasa malu ketika dia berbicara, dia akan gagap. Berikut teman saya akan melanjutkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prevensi stuttering atau gagap. Yang pertama, dalam beberapa kasus perlu adanya alat bantu perangkat lunak, yang mana alat bantu perangkat lunak ini membantu penderita atau pasien itu mengontrol ucapan mereka. Alat bantu ini juga bekerja untuk membantu penderita itu berbicara lebih lancar dan juga jelas. Yang kedua, apabila sudah sejak dini antara rentang usia 6 bulan sampai dengan 5 tahun sudah
terdeteksi adanya gejala stuttering atau gagap pada anak. Misalnya mereka lambat berbicara atau berbicara kurang jelas, itu hendaknya orang tua membawa mereka ke ahli medis atau dokter untuk mencari tahu apa penyebab mengapa anak itu bisa mengalami keterlambatan berbicara. Yang ketiga, perlu peran penting dan besar dari orang tua untuk melatih anak di rumah untuk berbicara atau dalam hal ini latihan bicara. Orang tua juga perlu untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak sudah sejak dini, sehingga untuk berbicara di depan umum ataupun di depan banyak orang itu mereka tidak malu, mereka juga tidak merasa takut dan juga gugup. Selanjutnya itu adalah upaya untuk mengatasi stuttering atau gagap. Yang pertama, melakukan terapi wicara. Terapi wicara itu dilakukan antara pasien dan juga ahli profesional seperti psikiater atau psikolog. Dalam hal ini juga terapi wicara membantu anak itu melatih bicara mereka itu lebih perlahan-lahan dan juga jelas. Yang kedua, adanya perangkat lunak atau alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran ini biasa disebut DAF atau Delayed Auditory Feedback. Alat ini bekerja dengan memberikan bantuan kepada pasien atau penderita, di mana alat ini itu mengulang kembali atau memperdengarkan kembali ucapan atau apa yang dibicarakan oleh penderita atau pasien itu secara lebih lambat dan juga lebih jelas, sehingga pasien itu ketika mereka berbicara itu mereka tahu bahwa ritme atau frekuensi mereka itu harus diperlambat ketika berbicara. Yang ketiga yaitu terapi behavior kognitif, di mana terapi ini bertujuan untuk memberikan atau mengubah pola pikir pada penderita atau pasien sehingga mereka itu dapat berpikir lebih baik untuk tidak memperburuk gagap mereka atau mempengaruhi gagap mereka sehingga bertambah lebih parah begitu. Yang keempat itu perlu adanya keterlibatan dari orang lain. Dalam hal ini tidak hanya orang tua yang punya peranan penting, namun baik lingkungan sekolah maupun rumah, misalnya keterlibatan dari oma opa ataupun kakak adik di rumah untuk membantu latihan bicara dan juga mengajak anak itu berkomunikasi di rumah. Begitu pula di sekolah, lingkungan sekolah itu guru atau teman-teman itu dapat berperan aktif dalam membantu anak itu berbicara. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.